Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A, semester 3, Prodi Sosiologi. Baik, di sini kita akan membahas review buku ke-9, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, dengan judul buku Pendahuluan Teori Tes Klasik dan Modern. Apa itu teori tes? Masalah dalam pengukuran kontraksi psikologi. Karena psikologi kontraksi adalah abstraksi yang hanya dinilai itu desain instrumen untuk mengukur seperti itu variabel hadiah beberapa masalah yang menantang. Mempertimbangkan 3 ilustrasi situasi yang itu pengukuran kontraksi psikologis yang diinginkan. 1. Seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk pekerjaan pelamar untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog sekolah ingin berkembang skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Yang ketiga, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. Berikut teori uji sebagai disiplin. Studi tentang masalah pengukuran yang baru saja dijelaskan dan metode untuk revolusi mereka telah berkembang menjadi disiplin khusus dalam pendidikan psikologi yang dikenal sebagai teori tes. Isi kursus dalam teori ujian terutama membahas metode untuk 1. Memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dalam situasi tertentu. Yang kedua, merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa menjadi sadar akan model logika dan matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan kontraksi tes. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasan harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi pengujian dan penggunaan penguji yang lebih cerdas informasi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk membedakan tes dari subjek lebih terapan dari penilaian pendidikan dan psikologis yang biasanya difokuskan pada administrasi dan interpretasi tes tertentu. Teori uji di sisi lain memberikan kerangka umum untuk melihat proses instrumen pengembangan model dan metode matematika yang secara tradisional dipelajari tentu saja tidak bergantung pada teori psikologi atau pendidikan tertentu dan mungkin saja sama berguna untuk pengukuran berbagai atribut psikologis. Asal-usul bersejarah. Perkembangan sejarah teori tes telah terjalin dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmu. Teori uji berkembang dari upaya psikologi di Eropa dan Amerika Serikat saat mereka mempelajari berbagai masalah psikologis dan pendidikan. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan secara singkat kontribusi dari berbagai individu seperti ilustrasi pria dan wanita yang karyanya memiliki teori tes lanjutan dan penerapan Jerman. Dimulai dari pada pertengahan 1800-an di Laboratorium Perseptual Leipzig, Jerman, William Wundt, Ernst Weber, Gottfried Kerr, dan rekan mereka berada di antara yang pertama untuk menyadari pentingnya mendapatkan pengukuran psikologis dalam kondisi kontrol dengan cermat. Sebelumnya, ilmu psikologi pada dasarnya adalah masalah introspeksi filosofis dan observasi informal. Berikut peran tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran tes dalam kerangka penelitian yang lebih luas dan evaluasi metodologis sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses pendidikan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang terdefinisi dengan baik. Ini mungkin dicirikan sebagai 1. Pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang kedua, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana itu harus dikendalikan atau diukur selama penelitian. Yang ketiga, mengembangkan atau memilih instrumen dari prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan mengukur pengamatan pada setiap variabel. Yang keempat, menguji
akurasi dan sensitivitas, dan instrumen dan prosedur menjadi bekas. Yang kelima, mengumpulkan hasil percobaan data. Di dalam itu kerangka kerja eksperimental rancangan yang akan membayar pertanyaan asli yang akan dijawab. Yang keenam, meringkas data secara matematis, dan jika sesuai melakukan statistik tes akan menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Yang berikut kunci statistik PTS untuk teori pengujian. Dalam bab ini, penggunaan tabel dan grafik frekuensi ditinjau sebagai salah satu metode untuk meringkas distribusi skor. Selain itu, statistik deskriptif dapat digunakan untuk meringkas fitur-fitur penting dari distribusi skor. Setidaknya dua jenis statistik yang harus digunakan. Setidaknya dua jenis statistik yang harus digunakan, pengukuran tendensi center dan pengukuran variabilitas. 3. Pengukuran tendensi sentrai yang umum digunakan adalah mean dan median. Variabel dalam suatu tes pengamatan biasanya digambarkan dengan terang, varian, dan definisi standar. Untuk menghitung mean dan deviasi standar untuk populasi terbatas dan tak terbatas disajikan dalam penggunaannya diilustrasikan. Jika kedudukan seseorang dalam distribusi tertentu menarik adalah sering digunakan skor menunjukkan beberapa banyak definisi standar di atas atau di bawah berarti tokoh individu itu jatuh. Rumusan untuk fungsi kurva normal adalah disajikan dan didistribusikan nominal standar tentukan. Nilai dari distribusi normal standar adalah skor Z dan probabilitas terjadi skor apapun yang kurang dari atau sama dengan IO setiap nilai Z tentu dapat diperoleh dari tabel Z normal standar. Fitur ini adalah kenyamanan yang luar biasa dalam interpretasi skor tes karena untuk setiap distribusi frekuensi yang mendekati normal, peserta ujian yang cenderung jatuh di atas atau di bawah nilai skor tertentu dapat diperoleh dari tabel Z nominal standar. Ketika hubungan antara dua variabel menjadi perhatian, koefisien kolerasi adalah statistik deskriptif yang sesuai. Nilai rentang kolerasi antara besarnya angka ini menunjukkan sejauh mana hubungan antara nilai variabel pertama dan kedua dapat efektif diuraikan oleh garis lurus. Tanda kolerasi menunjukkan arah dari hubungan. Yang berikut, pengaturan penskalaan. Pengembangan aturan sistematis atau unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris dikenal sebagai penskalaan. Aturan penskalaan menetapkan link atau aturan korespondensi antara elemen dalam sistem data dan elemen dalam sistem bilangan real. Sistem bilangan real memiliki sifat urutan jarak yang sama antar unit dan asal tepat. Begitu angkanya telah ditetapkan ke elemen dalam sistem data, mereka mungkin tidak lagi memiliki properti. Stephen pada tahun 1946 mengidentifikasi 4 tingkat skala pengukuran, yaitu nominal, ordinalir, interval, dan rasio, yang dapat dibedakan dalam bilangan real properti yang berlaku untuk mereka. Angka dalam skala nominal tidak ada artinya urutan unit yang satu atau aspal tetap. Angka pada skala ordinal hanya memiliki properti pesanan. Skala tingkat interval memiliki urutan dan jarak yang sama antar unit tapi tidak ada asal yang tetap.
Skala tingkat rasio memiliki semua properti bilangan real. Diizinkan transformasi untuk masing-masing tingkat skala ini dibahas. Dalam pengembangan prosedur penelitian psikologis, peneliti harus memilih metode perskalaan yang akan memungkinkan penilaian sejauh mana angka-angka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi posisi pada kontinum psikologis memiliki sifat keteraturan dan unit yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.